Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kajian fikih memasuki halaman 59. Wa yustahabbu fi ramadana at-tawsi'atu 'alal 'ayali wal ihsanu ilal arhami wal jirani. Disunatkan di bulan Ramadan memperluas belanja atas keluarga dan berbuat baik kepada kerabat dan para tetangga. Wa iksarus sadaqati wat tilawati wal mudarasati lil Qur'an. Disunahkan memperbanyak bersedekah, membaca Quran dan saling mengaji Al-Quran. Wal i'tikafi, dan memperbanyak i'tikaf, la siyamal usrul awakhir, apalagi pada 10 malam yang terakhir daripada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini kajian kita melanjutkan pembahasan tentang sunnah-sunnah puasa. Bila pertemuan sebelumnya diterangkan sunnah-sunnah dalam rangka berpuasa, maka pada pertemuan ini akan diterangkan tentang sunnah-sunnah di bulan Ramadan, dalam berpuasa di bulan Ramadan. Artinya bahwa berbicara berbuka, adab-adab, doa, makan sahur, mandi, itu umum. Mau Ramadan mau bukan Ramadan, itu adab-adab atau disebut sunnah-sunnah berpuasa. Namun khusus di bulan Ramadan amat sangat dianjurkan untuk memperluas belanja untuk keluarga, begitu. Kalau bukan di Ramadan ngasih makan tuh, barangkali ibarat kita orang gak punyaan ya 50.000, ya Ramadan mau didouble 100 gitu. Kayaknya ibu-ibu juga nyengir juga itu begitu. Kalau biasanya 100, iya 200 gitu. Kalau biasanya 200, iya 400 begitu. Kalau Ramadan banyakin. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari, juga Al-Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, dan banyak ahlus sunan meriwayatkan hadis di mana kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi bil khairi, begitu. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibrilu alaihi salam. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang dermawan sedermawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, satu hari ada orang datang kepada Nabi, seorang pendeta. Namanya pendeta, tentu kalau zaman masih pendeta segala fasilitas dikasih. Kalau udah Islam tidak ada kependetaan, sehingga fasilitas ditarik semuanya, masuk Islam. Kalau bahasa kitanya miskin tuh orang. Maka kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, bagilah aku, begitu. Kata Nabi, ambil. Yang mana itu? Kambing segerombolan. Ada
lebih dari 12.000 ekor dikasih sama Rasulullah, bawa pulang buat ente. Buat anak Nabi, iya. Semuanya, iya semuanya. Coba dihitung aja sama orang-orang Masjid At-Tawab. 12.000 ekor, kita pakai yang murah aja, yang standar yang orang-orang akikah. Itu kan 1 juta dapat tuh. Lah, kalau kali 1 juta aja dah, berapa tuh? Hah? Loh, kok 12 miliar lebih? Tuh Nabi kasih. Ampe dia sama orang kampung nih, ai qaumi, wahai kaumku, no Nabi Muhammad. Hebat banget dia. Ayo pada Islam, aslimu masuk Islam nih anak. Dibagi sama Nabi Muhammad. Gile baginya. Dia orang kagak takut miskin. Atau aman la yakhaful iqtar. Itu Nabi memberinya gila, enggak ngeri takut dia susah, kagak. Yang mana nih? Jadi OKB, orang kaya baru, banyak dia kambingnya, begitu. Itu Nabi. Namun nih, lebih lagi Nabi itu wakana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Yang paling dermawannya Nabi kalau udah ngalamin Ramadan, udah luar biasa. Nabi kalau udah ngalamin Ramadan, ayo orang buka. Begitu buka. Begitu. Itu Nabi. Kalau kita nih kalau Ramadan bilang, ya buka di mana? Di masjid aja, enakan di masjid. Lo pengennya dibagi. Ini yang kayaknya nih kita. Pengennya dibagi, bukan pengen berbagi begitu. Kita bagi di masjid, makan bareng tuh sama orang di masjid. Top tuh begitu. Bawa yang banyak. Begitu bawa. Begitu. Tuh Nabi kalau Ramadan. Maka karena itu kalau bulan Ramadan sunat berkeluarga kita yang banyak. Karena kebutuhan Ramadan meningkat. Lihat, boleh ditanya di dalam margin ekonomi. Kalau udah Ramadan membengkak, mau Bulog mau mana, bengkak pasokan Ramadan. Emang kita disuruh untuk banyak berbuat baik. Itulah yang muncul istilah orang-orang modern THR, tendangan hari raya. Ya, kasih. Begitu enggak apa-apa. Emang begitu kita. Dah 11 bulan buat kita, sebulan buat orang bagi. Begitu, masjid ini kasih aqua sedus, masjid ono ada buka puasa bersama, ada kasih biar orang banyak. Sebab memberi buka orang berpuasa ganjarannya besar. Pada pertemuan yang lalu udah kita bedah. Nabi kayak begitu. Bahkan ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh sahabat Anas bin Malik, nanya sama Nabi, ayyus shadaqati afdalu ya Rasulullah? Sedekah itu di bulan apa yang paling gede di mata Allah Nabi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, shadaqatun fi Ramadan. Yang paling gede mah sedekah di bulan Ramadan. Karena itu penting. Kalau ngalamin Ramadan banyak berbagi. Sebab dengan berbagi banyak kabarkah. Lebih-lebih orang berpuasa doanya manjur. Doain. Maka kalau kita jadi pengurus masjid umpamanya, atau pengurus mana ada yang ngasih ada buka tuh, sebelum buka gitu, kita baca Fatihah nih, makanan-makanan ini dari kaum muslimin yang dermawan. Kita baca Fatihah biar mereka dikabul hajat-hajat. Fatihah dah cukup dah. Sebagai hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Paling minim doain. Itu begitu. Doain kita. Ya Fatihah lah sekali. Doain yang derma-derma itu buat buka. Begitu. Bagus. Kayak begitu. Di samping buat keluarga banyak, karena disuruh di Ramadan ihsan kepada kerabat.
kasih saudara-saudara kita apa gitu makanan, termasuk tetangga-tetangga. Makanya ada kebiasaan di Betawi, tetangga ini nganterin kolak pisang, ntar piringnya nggak kosong baliknya, digantiin dah kolak singkong. Yuk, itu ajaran Nabi. Enggak tukeran ini, enggak. Emang niatnya berbagi, dia juga pengen berbagi begitu. Itu memang diajarkan dalam agama. Kayak begitu tuh, bagus. Yang kayak begitu, Ramadan tuh banyakin berbagi. Jadi kita kumpulin tuh uang kita, begitu disisihin, buat nanti di Ramadan banyak berbagi. Tapi jangan kayak orang-orang, dikumpulin mulu, kumpulin ada kotak amal Jumat aja merem aja, merem kotak amal majelis merem, ntar aja di Ramadan. Salah juga, maksudnya di Ramadan lebih daripada bulan yang lain, begitu. Itu mah dikit ganjarannya. Sebab yang didobelin ini yang biasa, ini biasa. Ramadan, begitu. Ramadan luar biasa nilainya. Itu Ramadan. Kudu banyak ihsan. Karena memang Ramadan itu bulan ihsan. Begitu, banyakin berbuat baik. Begitu banyakin. Begitu, berbuat baik. Pokoknya paling minim lah sakitannya aqua satu mengasih lah sama masjid gitu, sama orang-orang buka gitu. Satu mah kalau nggak mampu, kalau bisa sedus kayak begitu. Kalau bisa mah, kalau satu ditambahin aja sama nasi padang gitu, kan ada kuahnya dalam itu ya. Jadi kan enak begitu orang, begitu. Enak begitu. Orang berpuasa buka doanya manjur, dia doain yang ngasih makan nama dia kenyang, alhamdulillah, barakah. Jadi ya kita niatin Ramadan esok apakah seluas rezeki kita amalin ajaran agama ya, insyaallah taala. Itu begitu. Wa iksarus shadaqah. Kalau tadi muamalah keluarga mah ini, kalau Ramadan banyak berbagi. Kalau ngomong sedekah hatta orang non muslim kita bagi juga. Kalau sedekah larinya umum. Kalau sedekah ada infak kayak tadi itu, ada zakat lebih sempit, sedekah lebih umum. Siapa aja kalau Ramadan bagi aja, bagi. Makanya ada orang bagi di pinggir jalan, takjil. Jangan kita pikiran, kata kita nggak usah mah, jangan-jangan nggak puasa tuh orang. Jangan begitu, bagi aja. Emang nilainya besar kalau di Ramadan, lebih daripada bulan-bulan yang lain. Itu Ramadan begitu tuh, kayak begitu, mencontoh kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wattilawah, memperbanyak baca Quran. Kalau di Ramadan baca Quran, maka dari sekarang kita baca biar Ramadan itu terbiasa. Ada orang di bulan biasa jarang kebet Quran, pas Ramadan baru pengen akrab amal Quran, masih bagus, tapi bisa ketipu nih orang. Jadi habis maghrib malam pertama udah mulai baca Al-Quran, sebentar aja udah sejuz, enak juga baca Qurannya. Akhirnya habis tarawih baca lagi, dapatlah malam itu aja 7 juz. Kata dia berarti 4 hari tamat, 4 hari. Habis 7 juz serak suaranya, serak. Jadi besok agak baca, karena apa? Serak. Sampai besok malam masih serak. Sampai malam 29 masih serak. Sampai Ramadan habis segitu doang dapatnya. Malam pertama doang, kata orang kampung, anget-anget tai ayam. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Gitu, jangan-jangan yang nyengir ini nih. Jangan. Dikit dari sekarang latihan. Ramadan itu begitu, banyak baca Quran. Kita kayaknya nggak usah dah nyontoh-nyontoh salafus soleh yang Imam Syafi'i, yang madhabnya kita ikuti. Kalau Ramadan itu baca Quran sehari 2 kali tamat. Jadi sebulan 60 kali, malam sekali, siang sekali. Ini yang dalam sholatnya. Di luar sholat ada lagi. Itu kayak begitu. Ya kita nggak kayak begitu amat dah. Begitu. Takut kaget juga bininya kalau begitu mah.
Paling enggak ya sejuz, 2 juz Ramadan tuh. Banyak ya. Begitu. Bagaimana kalau tahun lalu kita Ramadan Quran tamat sekali, Ramadan tahun ini 2 kali. Yang lalu 2 kali, Ramadan tahun ini 3 kali. Yang kemarin 3 kali, sekarang 4 kali. Biar ningkat begitu insyaallah taala. Begitu. Baca. Jangan handphone. Itu mau Sony mulu yang baca Sony. Sampai jam 3 malam masih kedengar kata tangga. Ini luar biasa tangga anak nih. Baca Quran mulu. Handphonenya dia mau tidur. Kita yang baca. Kita. Nanti yang masuk surga si Sony yang masih Samsung ya kan. Kita kagak nanti. Jangan, kita baca. Baca banyak berzikir. Nih, mumpung kami ingat, kami kasih jamaah, moga-moga jamaah ingat tapi dicatat saja kalau yang bawa pulpen buku. Thariqat Habib Abdul Haddad, dan ini yang sering dijalani. Kalau Ramadan, kalau yang waktunya luas nih, kami kasih ke yang waktunya luas dulu. Yang waktunya luas, upayakan habis dhuhur dari mulai tanggal 1 Ramadan baca la ilaha illallah 2000. Ya habis dhuhur sampai asar tuh. Habis dhuhur sampai asar nih. Baca la ilaha illallah 2000 kalau waktunya luas. Kalau enggak luas, dapetin sehari semalam la ilaha illallah 2000. Dapetin nih. Kemudian berarti kalau 30 hari berapa ribu tuh? Hah? Dapat berapa tuh? Hah? Masa 600? 60.000 kurang 10.000. Yang 10.000 di bulan Syawal. Di bulan Syawal pada waktu puasa Syawal. Kalau bisa begitu habisin 70.000 di bulan Ramadan. Habisin tu la ilallah. Kalau jamaah ini baca habis saja umpamanya di Ramadan, berarti 2.000 lebih kalau habis. Upayakan kalau bisa 60.000, sisanya 10.000 di bulan Syawal. Kalau jamaah ini habis 70.000 di bulan Ramadan atau ditambah Syawal 5 hari, nantinya ketemu sama Syawal masih Syawal, moga panjang umur sehat badan nih. Ketemu apa di rumah, apa di majlis di rumah umpamanya, waktu main ke rumah, pagi saya ingetin, saya udah selesai baca la ilallah 70.000. Mana janjinya Ustaz? Saya kasih janjinya. Kalau 70.000 saya kasih sholatnya, doanya, gitu. Begitu. Terserah jamaah, mau habis di Ramadan, mau habis di tanggal 6 Syawal. Terserah, dapetin 70.000. Mau dihabis Ramadan 70.000 enggak apa-apa. Begitu mau habis di Syawal berarti 2.000 gitu sambil puasa itu. Begitu. Boleh. Begitu. Boleh di Ramadan, boleh. Begitu. Kalau habis mumpung di Syawal saya kasih segala macamnya. Begitu. Nanti jamaah bisa dapetin segala macam kenikmatan dari Allah. Begitu. Baca aja la ilallah. Tapi jangan kebut-kebut kayak orang. Ilallah. Awalnya kagak ada. Pelan-pelan aja. Pelan, enggak usah buru-buru. Begitu. Kerja sama orang aja kudu rapi, apalagi sama Allah yang rapi. Dapetin tuh. Kalau waktunya luas habis dohor, karena ini amalan dohor. Kalau waktunya sempit, guru ngasih kelonggaran. Enggak dohor, enggak apa-apa, kapan aja dah. Ringan. Lah tengah jam jadi sejam gitu, duduk aja. Enggak nyampe asar 2.000 itu, enggak begitu. Enggak. Kalau ibarat nganggur, saudara, waktunya luas. Kalau enggak luas, pokoknya selipin dah tuh. Pokoknya sehari semalam 2.000. Kalau mau dihabisin di Ramadan berarti nanti di ujungnya aja udah tanggal 20 ke atas baru kelarin. Jadi 20 udah 40 berarti begitu. Itu nanti juga bisa nambah sendiri ketika nikmat itu begitu.
Ntar boleh jamaah ingetin saya, mana itu yang dijanji di At-Tawab itu. Ntar saya kasih. Kalau saya lupa begitu, tagih aja. Asal kelar tuh 70.000, nanti saya kasih. Begitu. Kayak begitu tuh. Ini salafus saleh amalannya. Kayak begitu. Ada catatannya. Nanti saya kasih. Nah, biar Allah angkat kita punya ruh untuk tambah akrab dengan Allah, begitu. Kalau Allah udah dekat mama kita, apa juga dikasih nantinya, begitu. Ya biar sehat dohir batin, gitu. Yang nomor 1 kan begitu. Buat apa punya mobil Alphard 10 nggak punya napas, gitu. Mau nggak dikasih mobil Alphard 10 nggak punya napas? Ya enggak. Atau kayak teman saya, ini teman saya, mobilnya aja yang terparkir di garasinya tuh 15 mobil di garasinya. Bukan showroom, bukan. Memang punya. Begitu. Rumahnya aja banyak. Rumahnya. Itu yang namanya kos-kosan itu hampir di 10 tempat. Kos-kosan aja banyak. Itu belum kontrakan-kontrakan. Tanahnya di mana-mana. Saya mau tanya, pengen gak kayak teman saya nih? Ngapain? Bagus. Tapi ini orang nih, itu tangannya begini aja, mulutnya miring. Stroke, enggak bisa ngapa-ngapa, tempat tidur aja. Nanti saya tanya, pengen nggak? Tadi siapa yang jawab pengen itu tadi? Itu belum selesai, udah jawab pengen aja itu. Tadi itu, yang mana orangnya? Begitu. Jadi kita dikasih sehat ini lebih mahal dari itu, begitu. Ngapain kita ngiri kayak mereka? Mereka mobil banyak, cuma di tempat tidur aja enggak menikmati. Buat apa? Masa kita ya, alhamdulillah sehat. Begitu. Naik mobil gonta-ganti, tinggal naik Grab aja. Kan aplikasi buat dah. Ganti-ganti enak aja. Mobilnya bagus iya gitu. Udah kita aja dah khair dah. Sehat, nikmat. Jangan sampai ngeluh melulu kita. Tenang jiwa kita, tenang. Dan ketenangan ini yang dicari oleh muslim. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sakinah, sakan untuk ketenangan. Buat apa uang banyak? Nggak ada artinya kalau kita tidak tenang hidupnya. Pusing. Begitu. Jangan sampai di dunia kita tidak bahagia. Buat apa? Harus bahagia. Jangan sampai sengsara. Kan di akhirat belum tentu kita bahagia apa sengsara, ya belum jelas. Yang jelas saja ada dibahagiain kita. Jangan sampai kita dibikin terpuruk di dunia. Biar bahagia. Bahagiakan diri kita karena kita berhak bahagia. Fid dunia hasanah. Tentu fil akhirati hasanah, karena konsep muslim begitu. Itu begitu. Tuh silakan. Banyakin baca Quran. Kemudian mudarosah. Apa tuh mudarosah? Ngaji gitu, ngaji, saling ngaji. Nabi itu kalau Ramadan saling ngaji. Mudarosah tuh. Jadi Nabi baca seayat. Kalau bahasa orang Jakarta namanya mikran gitu ya. Jadi abis taraweh tuh kadang baca si ini seain ganti si ini ganti si ini. Tamat si Quran tapi ganti-gantian. Begitu tuh ganti-gantian begitu. Saya nggak paham di At-Tawab tuh tiap Ramadan tamat tuh apa satu orang imam apa ganti-gantian itu? Oh ganti-gantian. Iya, ini namanya disebutnya mudarosah. Itu Nabi begitu. Nabi kalau Ramadan sama malaikat Jibril ngaji sama Nabi gantian. Kamu yang baca begitu, malaikat Jibril. Nabi yang baca, malaikat Jibril dengar sampingnya baca. Ini namanya disebut mudarosah. Dan Nabi banyak sama sahabat-sahabat ya gantian, ngaji gantian. Jadi temannya yang baca, kita yang dengar, kita yang baca, teman yang dengar. Namanya mudarosah. Ngaji bareng gitu. Itu di Ramadan. Begitu. Wal i'tikaf, dan di Ramadan banyakin i'tikaf. I'tikaf itu diam di masjid paling minim semenit pakai niat. Pokoknya setiap masuk masjid niat. Makanya kalau kita sedikit itu diingetin di pintu tuh niat i'tikaf ya begitu. Begitu kayak matikan HP. Jadi timbang matiin HP
enggak begitu penting. Yang penting menyuruh mengiktikaf. Karena ganjarannya besar iktikaf. Kayak kita duduk ngaji ini, diniatin niat saya iktikaf di masjid, niat saya menuntut ilmu, jadi niatnya banyak. Gitu, mengisi waktu maghrib bisa. Yang iktikaf besar, lebih-lebih di Ramadan, lebih-lebih di 10 terakhir untuk mengejar mencari Lailatul Qadar. Sebab Lailatul Qadar itu masih ada. Orang yang bilang Lailatul Qadar tidak ada, dia tidak faham agama. Udah kagak ada nih Lailatul Qadar, kagak ada. Mau dicari di mana? Begitu. Mendingan udah mancing-mancing aja, lebih parah. Lailatul Qadar kalau mancing mulu. Gitu. Cari, Nabi suruh. Emang sahabat ribut kapan Lailatul Qadar ribut? Karena ribut kata Nabi Allah angkat Lailatul Qadar. Ini bahasanya. Wa innaha la turfa'u. Sesungguhnya Lailatul Qadar diangkat oleh Allah. Faltamisuha fil ashril awakhir. Karenanya cari aja sama ente di 10 terakhir. Lah kalau diangkat mananya Lailatul Qadar kagak ada, buat apa Nabi nyuruh suruh cari? Kalau suruh cari berarti ada. Enggak mungkin disuruh cari barangnya kagak ada. Puyeng kita nyarinya di mana? Cari di 10 terakhir. Artinya Lailatul Qadar ada di 10 terakhir. Diangkat ketetapan kenyataan malamnya, sehingga Allah umpetin malam itu. Di malam berapa Lailatul Qadar? Enggak ketahuan. Supaya apa ini hikmahnya Allah angkat? Supaya muslim kayak main lotre. Karena ini diangkat main lotre, ditutup semuanya 36 kotak. Kira-kira biar kita nembus, biar pasti nembus, diisi berapa kotak? Iya semuanya. Begitu. Kalau semuanya mau insya Allah nembus. Lailatul Qadar begitu. Isi aja Ramadan, nembus Lailatul Qadar begitu. Lalu apa Lailatul Qadar itu? Laila malam. Al-Qadar itu kemuliaan. Malam mulia. Apa itu malam mulia? Imamul Ghazali rahimahullahu rahmatal abrar di dalam Ihya Ulumuddin memaparkan panjang lebar, sebagaimana juga Al-Imam Ahmad bin Hijazi Al-Fashni di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, dan masih banyak. Imamul Ghazali menyatakan Lailatul Qadri hiya lailatun yankashifu fiha syai'un min alamil malakut faman ja'ala baina sadrihi wa qalbihi mikhlatan minat ta'an fahuwa anhu mahjub wa man akhla ma'iddatahu fala yakfihi dzalika ma lam yukhli himmatahu min ghairillahi azza wa jalla. Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya itu, Lailatul Qadar adalah satu malam yang luar biasa, yang mana di malam itu Allah bukakan hijab tentang alam-alam non indrawi. Di malam itu orang bisa lihat keajaiban Allah yang tidak dilihat oleh mata kepala pada umumnya. Diperlihatkan sebagai bentuk kemuliaan dari Allah untuk orang itu. Diperlihatkan apa? Macam-macam. Ada orang bisa lihat langit dari rumahnya. Ini ibarat di At-Tawab, langit kelihatan enggak? Enggak. Itu kayak bolong ininya nih, kayak kagak ada atapnya. Kelihatan loh langit ya, kelihatan. Itu Lailatul Qadar. Ada yang kayak begitu. Kan mestinya kagak kelihatan begitu. Ada yang bisa dia lihat pohon sujud, ada macam-macam. Ada yang bisa dia
merasakan air laut pun menjadi tawar. Loh, kagak asin nih. Macam-macam keajaiban di malam Lailatul Qadar. Ada orang nimba air dapatnya emas, Lailatul Qadar. Pokoknya macam-macam keajaiban Allah. Dia dengerin tasbih, suara subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah di kuping. Padahal enggak ada siapa-siapa. Ini namanya asrar rabbaniyah, rahasia-rahasia ketuhanan. Ini macam-macam. Itu Lailatul Qadar. Tercirikan itu, andai kamar digelapin mesti ada cahaya. Tercirikan yang paling gampang. Itu begitu. Ini Lailatul Qadar. Maka ulama banyak sebut angin pun diam. Itu enggak lama sih, enggak semalam suntuk. Begitu. Anjing aja enggak menggonggong kalau malam itu Lailatul Qadar. Enggak ada. Anjing itu tiap malam menggonggong. Enggak ada enggak menggonggong. Lailatul Qadar semuanya lagi pada tunduk khusyuk sama Allah. Malaikat aja turun di bumi itu bertubi-tubi. Bahasa Al-Qur'annya tanazzalul mala. Tanazzalu itu bukan nazala, turun bertubi-tubi, berombong-rombongan. Banyak. Bila orang dibuka mata kepalanya bisa lihat Lailatul Qadar sesak, saking penuh dengan cahaya. Cahaya malaikat ini sampai berbias. Matahari di pagi hari kurang cahayanya, jadi enggak panas, enggak menyengat. Di siangnya yang mana malam Lailatul Qadar, saking banyaknya malaikat hatta matla'il fajar, sampai subuh. Itu sehingga bias cahaya ini menutup cahaya matahari menjadi tidak panas, bias. Itu siang. Itu Lailatul Qadar. Ini macam-macam Lailatul Qadar. Macam-macam Lailatul Qadar. Bagaimana cara dapetin itu? Maka tentu enggak semua orang wong ini mau kemuliaan. Bila jamaah satu saat di masjid dapetin begitu yang kita omongin itu, enggak usah dongeng. Tutup rapat. Boleh dongeng sama orang yang terpercaya, sama gurunya di kampung di mana. Untuk ditutup. Kalau kita dapat duit sekoper, nemu duit sekoper, mau dongeng-dongeng enggak? Kenapa ya, Mak? Iya. Ini karomah. Karomah itu enggak boleh dibongkar. Kenapa ulama bongkar? Itu menceritakan hasilnya, orangnya enggak disebut. Sebab kenikmatan ini enggak bisa untuk diceritakan. Nikmatnya Masya Allah, kayak tidak bisa diceritakannya nikmat bersetubuh. Ada bujangan nanya sama yang berkeluarga, Bang saya kan belum nikah nih, pengen nanya dulu bersetubuh enaknya kayak apa. Itu sama yang berkeluarga berjawab, abika junun, ente gila. Begitu. Ini nggak bisa didongengin. Begitu. Kayak makan duren, lain. Gitu. Kayak apa bersetubuh, lain. Wis ente nikah aja, jangan pakai nanya-nanya. Nikah aja. Jangan pakai nanya-nanya. Kelamaan. Begitu. Nikah aja. Begitu Lailatul Qadar kenikmatannya. Begitu. Kata Imam Al-Ghazali, faman ja'ala baina qalbihi wa sadrihi mikhlatan minat ta'am fawanuhu mahjub. Siapa orang yang perutnya penuh dengan makanan, orang kayak begini pastikan kagak bakalan dapat. Kalau buka kolak ada, es jeruk, teh manis, kelapa muda, kopi, Pocari Sweat, sirup ABC. Ada nggak yang buka kayak begitu tuh? Jangan-jangan yang nyengir-nyengir ini nih. Nggak dapet. Buka udah semacam aja. Kurma ya kurma, dah. Makan dah nanti mana. Dan banyak-banyak. Nggak dapet.
Kalau yang perutnya penuh, sebab ini orang di dalam pandangan ahlullah kagak puasa. Walaupun dalam kacamata syariat puasa, tapi dalam kacamata hakikat kagak puasa. Cuman ini orang ngeroba jam makan. Biasanya dohor ngopi sama pisang goreng dikumpulin di maghrib. Begitu, kumpulin. Maka orang yang model begini nih, adzan maghrib kedengaran Allah Akbar, Allah Akbar, alhamdulillah, girang. Tapi dengerin adzan isya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah isya aja ya, mana belum ngerokok lagi. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Waduh, ini kayak begini. Wah ya ini orang begitu. Jadi siapa orang yang bukanya banyak, ngeganti jam makan siang, schedule-nya dikumpulin di maghrib, kagak bakalan dapat untuk melihat keajaiban itu. Kedua, wa man akhlama iddatahu fala yakfihi dzalik. Orang yang perutnya kosong, yakni makan yang gak banyak pun masih belum cukup. Ini karena syarat dasar. Ada syarat tambahan. Orang yang perutnya kosong aja, makan yang gak banyak-banyak, sulit dapat. Kecuali satu lagi, konsentrasi penuh kepada Allah. Bagaimana tuh konsentrasi penuh? Maka salafun as-salih, muslim teladan, yang kata Nabi, khairul qurun qarni summal ladzina yadunahum summal ladzina yadunahum. Abad terbaik abadku, sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in. Ini silahkan. Teladan mereka ini, kalau beliin baju keluarga sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan tuh rapi sama bininya. Lo mau beli baju berapa? Mumpung Sya'ban. Begitu anaknya rapi. Di Ramadan udah nggak dipusingin belanja, kecuali belanja buat orang sodako, buat keluarga rapi sebelum Ramadan. Salafus saleh. Jadi konsentrasinya udah nggak mikirin baju anak, baju bini, enggak. Mikirinnya siapa lagi yang kita mau beliin baju orang lain. Begitu. Itu di Ramadan, konsennya begitu. Ada sebagian jamaah ketika kita ajarin konsep ini, akhirnya lebaran main ngeluh. Ustaz, saya amalin ajaran itu. Sya'ban saya beliin baju tuh bini 4. Ramadan minta lagi. Waduh, puyeng saya ini. Begitu. Wah, bininya gak ngaji ini. Ya, beli ini nih. Jadi akhirnya double, saya beli baju 8. Ya Allah, begitu. Jangan-jangan ngaji juga orangnya di sini nih. Begitu. Karena begitu, saudara. Kata kita rapiin Ramadan, tinggal kita mikirin orang. Jadi urusan kita udah rapi. Buat buka, buat ini, pokoknya itu. Jadi apalagi 10 terakhir, udah beres tuh. Udah nggak nangel mall. Udah. Dari 10 yang pertama udah cukup. Begitu. Jadi konsentrasinya habis. Baru nih dapetin. Kalau pengen lihat, kalau sekedar keberkahan, yang penting malam itu ibadah aja. Sholat aja 2 rakaat dapet. Kalau sekedar keberkahan. Namun Imamul Ghazali sebagai wali yang tiap Ramadan selalu dapetin Lailatul Qadar, Imamul Ghazali diikuti oleh Thariqah Syadziliyah di dalam rumusannya. Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, sejak saya kecil Lailatul Qadar sampai tua, saya alhamdulillah tiap Ramadan dapetin Lailatul Qadar dengan berbagai macam keajaiban. Dan Ramadan itu ngomong Lailatul Qadar enggak meleset. Ingeti aja rumusan saya nih, karena saya udah eksperimen. Kalau Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, tandain awal Ramadannya aja. Hari apa itu? Kalau Ramadan itu jatuhnya hari Ahad, itu Lailatul Qadar itu adanya di malam 29. Imam Ghazali. Kalau Ahad, kalau Senin itu Lailatul Qadar
di malam 21. Kalau Selasa 1 Ramadannya Lailatul Qadar di malam 27. Kalau Selasa. Kalau Rebo itu Lailatul Qadarnya di malam 29. 1 Ramadannya. Kalau Kamis 1 Ramadannya Lailatul Qadar di malam 25. Kalau Jumat di malam 27. Malam Sabtu, kalau Sabtu di malam 23. Wis, ini bertahun-tahun saya kayak begini. Dan tidak pernah meleset Lailatul Qadar. Begitu. Malam rumusannya. Itu yang Imam Ghazali sudah dapat. Makanya Imam Ghazali tandai ini Ramadan kapan, Lailatul Qadar Ramadan kapan, dirumus. Maka kayak begitu Imam Al-Ghazali. Kata Imam Al-Ghazali, saya sejak dahulu Lailatul Qadar tidak meleset dengan rumus ini. Dan di dalam Thariqah Syadziliyah itu diajarkan terkait dengan rumusan Imam Ghazali dan tidak meleset begitu. Itu Lailatul Qadar. Isi dengan yang baik-baik. Yang Nabi suka sampaikan, pokoknya Lailatul Qadar carinya di 10 terakhir, di malam ganjil-ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Tapi Imam Al-Ghazali dapetin, Imam Nawawi, pokoknya kapan 1 Ramadan. Begitu. Ibadah jadi enak. Itu kayak begitu. Ini rumusan-rumusan dari apa yang Imam Al-Ghazali sampaikan. Dan guru-guru semuanya menjadi satu kaidah tersendiri. Begitu. Terkait dengan Lailatul Qadar. Jadi kalau satunya hari Ahad, kata Imam Ghazali bakal jatuh malam berapa? 29. Kalau Senin 21. Kalau Selasa 27. Kalau Rabu 29. Kalau Kamis, kalau Jumat, kalau Sabtu, alhamdulillah. Dah segini aja. Ya dicatat, alhamdulillah. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya?